Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini ketemu lagi dengan channelnya LTMNU Kecamatan Burne. Alhamdulillah, dan saat ini saya sudah didampingi oleh beliau yang terhormat Kiai Samsudin Suhdi, dan malam hari ini beliau sebagai narasumber. Mari kita ikuti penjelasan dari beliau, Kiai Samsudin Suhdi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Yai? Alhamdulillah bisihatin wa afiatin. Amin, amin, amin. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan diberi keluasan rezeki, keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya Yai. Alhamdulillah, sahabat muslim, kali ini saya ingin mengetahui banyak dari Kiai Samsudin, karena banyaknya penanya yang masuk ke channelnya LTMNU Kecamatan Burne Yai tentang faedah Idul Adha, karena saat ini sudah H-1 mungkin besok ini Yai ya, untuk Idul Adha. Mohon penjelasannya Yai untuk faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati LTMNU Kecamatan Burne. Ya, siap. Dan juga para pemirsa yang budiman yang benar mendengarkan atau mendengarkan apa yang kami ulaskan tentang berkenaan dengan Idul Adha. Alhamdulillah, mungkin sebentar lagi ini, mungkin tinggal 1 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Momen Idul Adha ini momen spesial bagi umat Islam. Kenapa? Karena menindaklanjuti historis yang ada tentang Idul Adha. Perjuangannya Nabi Ibrahim yang mengorbankan Nabi Ismail, kemudian karena ikhlasnya tunduk dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala, kemudian pengorbanan beliau itu yang mengorbankan anaknya itu diganti dengan seekor domba yang diambil dari surga. Itu adalah sebuah pengorbanan, bentuk ketaatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Oleh karena itu beliau setelah melaksanakan penyembelihan dan korban selesai di Allah Ta'ala, Nabi Ismail yang disembelih diganti domba di surga itu diganti dengan domba yang bagus dari surga. Ini kepada umatnya Nabi Muhammad diperintah untuk sebagai rasa syukur melaksanakan sholat Idul Adha. Nabi Ibrahim pada waktu itu sujud syukur karena terbebas dari sudah melaksanakan perintah oleh Allah. Umatnya Nabi Muhammad Allah Ta'ala diperintah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Itu biasanya bertepatan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tiap tahun ada sholat Idul Adha. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu mengorbankan putranya. Putranya. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, apa yang baik untuk kita lakukan itu? Makanya kebanyakan dari Nabi Muhammad ini, pengikut Nabi Muhammad ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Termasuk salah satunya kurban ini. Historisnya seperti itu. Kemudian seperti hitan itu, kita kan juga diajarkan seperti itu. Oleh karena itu momentum adanya bulan Idul Adha, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau seumpamanya kita mungkin apakah mampu kita mengorbankan sebagaimana yang telah dikorbankan oleh Nabi Ibrahim sampai putranya. Makanya untuk mensyukuri kita
oleh Allah umatnya Nabi Muhammad hanya melaksanakan sholat Idul Adha. Itu kan gampang itu. Adanya Idul Adha sekarang ini kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Gitu ya. Iya, ya, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Untuk korban tadi ya, apa ada kaitan khusus dengan pengorbanan dari Nabi Ibrahim tadi? Ya pastilah itu. Kan ada korban, memang identik dengan korban kalau Idul Adha. Makanya Idul Adha itu ada namanya Idul Kurban, ada yang mengatakan seperti itu. Iya, iya. Idul Adha itu kan adha itu artinya kan kurban. Korban. Jadi karena hari raya Idul mengkorbankan karena sejarah Nabi Ibrahim mengorbankannya dinamakan Idul Adha. Korban. Kita umatnya Nabi Muhammad mengkorban, kalau bisa kita mampu, kita dianjurkan juga berkorban gitu. Iya, iya. Sedangkan yang tidak mampu, tidak mampu, cukup sholat saja. itu bentuk syukur kita bahwasanya ini sudah apa, kalau meniru Nabi Ibrahim mungkin tidak, karena kita tidak mampu. Kita disuruhkan sebagai bentuk syukur ya melaksanakan sholat Idul Adha. Berarti untuk pahala, besarnya pahala yang melaksanakan sholat Idul Adha ya sangat besar. Kenapa? Karena sholat Idul Adha ini adalah sholatun sunnatun muakkadatun, yang kewajiban, yang anjurannya itu setahun satu kali. Ya, ya. Jadi sholat sunat setahun satu kali lebih besar pahalanya timbang yang 1 bulan satu kali. 1 bulan satu kali itu lebih besar pahala timbang yang minggu satu kali. Minggu satu kali itu, apalagi sholat Idul Adha ini ya berjemaah, dianjurkan berjemaah, ada khutbahnya, ada khutbahnya itu. Nah, saya berbicara tentang sholat Idul Adha. Biar kawan-kawan kita, pemirsa yang ada biar tahu bahwasanya sholat sunat Idul Adha itu adalah sholat sunnatun muakkadatun dalam madhab. Nah, kita semua sepakat bahwasanya sholat Idul Adha adalah sunat. Terus sunat makan bagi siapa? Bagi orang yang bisa melaksanakan. Jadi sunat makan bagi orang yang bisa melaksanakan dan sangat dianjurkan memang. Karena apa? Karena sunat adalah kita berangkat ke masjid pagi-pagi, terus setelah berangkat ke masjid pagi-pagi kita sholli. Saya membicarakan tentang tata cara sholat Idul Adha. Niatnya usolli sunnatan li'idil adha rakaataini, adaan makmuman, kalau jadi makmum imaman manillahi ta'ala. Itu saya niat sholat sunat Idul Adha 2 rakaat makmum, dan beda dengan sholat lain. Sholat Idul Adha itu rakaat pertama takbir 7 kali. Iya, betul. Nah itu ya seperti setelah itu, setelah takbir 7 kali kemudian membaca Fatihah, membaca surat sebagaimana salat sunat biasa. Rakaat kedua takbir 5 kali. Kemudian melanjutkan baca Fatihah, surat diteruskan sampai tahiyat akhir. Itu beda. Ada bedanya salat Idul Adha ini itu. Jadi salat Idul Adha itu ada takbir 7 kali sebelum kita melaksanakan pembacaan Fatihah. Itu bedanya. Itu tata caranya ya. Seandainya ada jemaah yang mau sholat Idul Adha, cuman waktunya imam sudah berdiri, sudah mendapatkan 1 rakaat, sedangkan makmum tadi tidak menjangkau atau melaksanakan rakaat yang pertama, tinggal rakaat terakhir, toh bagaimana itu cara meneruskan atau melakukan sholat menambah rakaat lagi atau ngikuti anjurannya sholat Idul Adha itu adalah, ini kan sunat yang dikokohkan. Jadi umpamanya kita memang sudah datangnya agak terlambat, hanya nututi 1 rakaat, ya tinggal nambah 1 rakaat lagi. Ditambah, ada masalah.
tinggal. Karena apa? Ya apalagi hanya ini. Nggak mengerjakan sama sekali tidak apa-apa. Hanya anjuran ini. Tapi Dengan anjurannya kalau sholat Idul Adha ini ada khutbahnya itu. Karena apa? Karena berkumpulnya semua umat Islam di masjid. Nah, bersyukur karena telah diperintahkan, karena sampai detik ini bisa melaksanakan ibadah dan tidak diperintah sebagaimana Nabi Ibrahim kan gitu. Nabi Ibrahim itu sampai sembelih, kita hanya nyembelih kambing kalau mampu. yang mampu yang tidak mampu menikmati aja. Menikmati aja. Kalau berkurban semuanya nanti siapa yang menikmati dagingnya ya. Iya. Betul. Itulah penjelasan dari Kiai Samsudin Sudi tentang faedah-faedah di bulan ataupun hari raya Idul Adha. Nah, sahabat muslim mungkin bisa ditambah lagi, mungkin ada pesan-pesan dari Yai untuk terakhir untuk pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pesankan sebetulnya kita semua umat Islam, karena kita diberi kesehatan, diberi nikmat yang tidak ada batasnya. Betul. Mensyukuri nikmat yang ada telah pada kita dengan melaksanakan salat Idul Adha semaksimal. Insya Allah dengan menekuni ibadah atau tunduk patuh dan melaksanakan ajaran, insya Allah keberkahan, kedamaian akan selalu menyelimuti kita dalam hidup kita ini. Ini harapan dari kami, dan semoga dengan adanya Idul Adha ini menambah tali antar manusia tambah erat lagi. Tali persaudaranya tambah erat lagi, sehingga orang Islam tambah maju, tambah jaya, dan tambah kuat lagi. Amin, amin, amin. Demikianlah sahabat muslim penjelasan dari beliau Kiai Samsudin Sudi tentang faedah-faedah yang ada di hari raya Idul Adha. Terima kasih Kiai atas penjelasan. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih Kiai. Terima kasih. Semoga tetap sehat. Amin, amin, amin. Tetap membina masjid. Amin, amin. Semoga masjid tetap jaya dan juga masjid banyak jemaahnya. Amin, 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 amin. Nah, sahabat muslim, kali ini saya atas nama seluruh kru dari LTMN Kecamatan Buntai mohon pamit dan undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kehilafan. Wallahu taufiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama NU Masjid Berdaya Jemaah Sejahtera.